wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai ribuan nikmat kepada kita semuanya. Untuk alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami perkenalkan, saya Didi Suhardi sebagai moderator, dan nanti ada materi yang pertama akan dibawakan oleh Teh Elok Faikotul Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang analisis data penelitian tindakan kelas dan jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis data penelitian tindakan kelas. Data yang terkumpul tidak akan bermakna tanpa dianalisis, yakni diolah dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, pengolahan dan interpretasi data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian tindakan kelas. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis PTK, analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, analisis data dalam PTK bisa dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan oleh guru. Teknik analisis data pada penelitian tindakan yaitu 1. Mengidentifikasi tema-tema. Dari data yang terkumpul melalui proses induktif dapat diidentifikasi menjadi tema-tema tertentu. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. 2. Membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya. 3. Mengajukan pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci membantu mensistematikan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. 4. Peta konsep. Memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, masalah, dan sebagainya. 5. Analisis faktor yang mendahului dan mengikuti. 6. Penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, gambar, dan lain-lain. 7. Mengemukakan apa yang belum ditemukan. Yang kedua, jenis-jenis data dalam penelitian tindakan kelas. Data dalam PTK adalah segala bentuk informasi yang terkait dengan kondisi, proses, dan keterlaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Analisis data dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah, menguraikan, dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses belajar, dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. Data yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Contohnya,
Skor tes awal Tina untuk mata pembelajaran matematika adalah 65. Berat badan Tini 47 kg. Panjang meja tulis 150 cm. 2. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti. Misalnya, baik, buruk, pandai, dan sebagainya. Contoh data kualitatif siswa yaitu siswa berdiskusi secara aktif, perhatian siswa terhadap mata pelajaran IPS rendah, dan rata-rata skor UAS semester ini naik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih disampaikan kepada Teh Elok atas pemaparan materinya. Lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya pribadi mengenai teknik atau langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian. Ya, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan itu sudah jelas, yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis pada suatu proposal atau penelitian. Karena adanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik sudah menjadi hal yang biasa dan harus sudah tersedia. Misalnya, ya, kita akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel satu dan variabel yang lainnya. Bila datanya itu ordinal, maka statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman-Rank. Sedangkan apabila datanya interval atau rasio, yang digunakannya itu adalah korelasi person produk momen. Nah, bila kita akan menguji signifikasi tentang dua sampel, maka datanya itu interval atau rasio yang digunakan adalah t-test dua sampel. Bila datanya itu nominal, digunakan chi kuadrat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bila mana kita akan menguji hipotesis konforatif lebih dari dua sampel, datanya interval, digunakan analisis varian. Itu macam-macam analisis. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Ada berbagai macam. Di sini dikatakan ada triangulasi, ya, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya itu jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali, ya. Dan data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif. Nah, menurut pendapat Walcott, ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ialah pengalaman, yang kedua ialah pengungkapan, dan yang ketiga adalah pembuktian. Pengalaman di sini apa? Pengalaman di sini adalah suatu teknik dan pengumpulan data dengan pengalaman seorang guru yang sekaligus bertindak sebagai peneliti dalam penelitiannya itu sendiri, sehingga dapat dengan mudah melakukan pengumpulan data terkait dengan subjek penelitiannya. Hal ini disebabkan pengetahuan situasi dan kondisi terhadap kelas pembelajarannya. Yang selanjutnya ialah adanya pengungkapan. Pengungkapan di sini apa? Yang dimaksud dalam pengungkapan di sini adalah bagaimana seseorang peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap objek. Artinya di wawancara adanya interaksi tanya jawab gitu. Itu yang dinamakan dengan pengungkapan. Terus yang selanjutnya adalah pembuktian. Nah, dalam alur selanjutnya yang mana pembuktian, pada proses ini pengungkapan itu adalah tahap selanjutnya dari setelah tahap sebelumnya, yakni
setelah tahap pembuktian itu adanya tahap pengungkapan. Nah, di momen ini semua apa namanya semua hal-hal yang telah dibuktikan sebelumnya itu harus di semua hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya itu harus dibuktikan pada tahap ini. Adapun teknik analisis antara lain analisis data kualitatif dan kuantitatif itu berbeda ya. Kalau pada teknik analisis data kualitatif itu ada berbagai macam. Ada teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang kedua adalah teknik analisis data kuantitatif. Nah, jadi teknik analisis itu ada 2 ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu teknik analisis data dengan model interaktif. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama ialah memilih data, mendeskripsikan data hasil temuan, terus yang ketiga ialah menarik kesimpulan. Ada 3 ya. Kalau yang kualitatif memilih data, mendeskripsikan, lalu menarik kesimpulan. Nah, sementara yang kuantitatif apa? Yang dimaksud dengan analisis data kuantitatif adalah penelitian tindak kelas yang umumnya berupa angka-angka sederhana seperti nilai tes belajar, distribusi frekuensi, presentasi skor, angket, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah interpretasi data. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan-permasalahan yang sedang diperbaiki. Seperti itu. Interpretasi data perlu dilakukan peneliti untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan mempengaruhi atau tidak terhadap peserta didik. Interpretasi data juga penting untuk menantang guru agar mengecek kebenaran asumsinya atau keyakinan yang dimilikinya. Itu interpretasi data. Interpretasi data itu secara mudah artinya penggambaran. Bagaimana seorang peneliti itu bisa menggambarkan hasil dari penelitiannya itu sendiri. Ada berbagai teknik dalam melakukan interpretasi data. Yang pertama ialah menghubungkan data dengan pengalaman diri si peneliti. Ada mengaitkan temuan data dan hasil kajian pustaka. Misalkan temuannya begini, lalu dikaitkan dengan kajian pustakanya begini. Nah, itu bisa. Terus yang selanjutnya ialah memperluas analisis data. Yang keempat ialah meminta nasihat teman sejawat jika mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil contoh analisis data kuantitatif tersebut, maka dapat dibuat interpretasi. Contohnya ya, jika guru menetapkan kuantitas belajar kurang dari 71%, maka jumlah siswa yang belajar tuntas belajar adalah 27 orang atau 68% siswa. Sebaliknya, 32% siswa itu tidak tuntas belajar. Terus yang terakhir adalah sumber data. Yang terakhir sumber data itu akan disampaikan oleh Teh Rifa Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber data. Sumber data itu merupakan suatu informasi, baik itu berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan untuk sumber data kualitatif itu diusahakan tidak bersifat subjektif, jadi harus objektif. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa sumber data itu bisa berupa benda nyata, terus sesuatu yang abstrak, lalu peristiwa atau gejala, sumber data kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang pertama yaitu sumber data yang nyata. Ini bisa berupa barang hidup dan barang mati. Contoh dari barang hidup misalkan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan untuk sumber data dari benda mati yaitu misalkan bisa rumah, sekolah, sepeda, jembatan, pesawat, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua yaitu dari sumber data abstrak, dalam bentuk abstrak.
seperti perasaan, kepercayaan, dan juga kekuatan supranatural. Selanjutnya, sumber data yang ketiga yaitu dalam bentuk peristiwa atau gejala. Eh, ini bisa berupa gejala alami dan juga gejala non-alami. Untuk gejala alami, misalkan peristiwa tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Dan untuk peristiwa non-alami atau gejala non-alami, misalkan meningkatkan kenakalan remaja, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, budaya membaca pada anak, dan lain-lain. Dan untuk sumber data kuantitatif, yaitu sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk angka-angka. Jadi, penyuguhan sumber data kuantitatif itu berupa angka. Sumber data yang seperti itu akan sangat menguntungkan di dalam pekerjaan analisis karena secara langsung dapat diterapkan metode analisis di samping lebih bersifat objektif. Misalkan, contohnya ada sebuah kasus, selama tahun 2002 pada kuartal pertama di Pulau Jawa terjadi peristiwa gempa bumi sebanyak 20 kali, banjir 5 kali, dan kebakaran hutan 2 kali. Itu contohnya. Lalu yang sumber data terakhir yaitu sumber data kualitatif. Sumber data kualitatif yaitu sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter abstrak. Misalnya banyak sedikit, tua muda, lalu tinggi rendah, panas dingin, dan lain-lain. Jadi disuguhkannya itu dalam dua parameter abstrak. Contoh kecilnya, suatu kasus sepeda motor dikatakan kecil apabila jumlah pencurian antara 1 sampai 4 dalam sehari. Lalu dikatakan besar apabila pencurian antara 5 sampai 10 dalam sehari. Data penelitian itu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumbernya itu bisa berupa orang, tempat, dan kertas yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian. Nah, adapun sumber data yang dalam penelitian di mana subjek yang diperoleh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu responden. Sebagai sumber data, responden atau orang itu bisa memberikan informasi berupa keterangan lisan maupun tulisan. Sumber data dari responden ini, cara mengumpulkan datanya bisa dengan berupa pengisian kuesioner dan juga wawancara. Ketika seseorang diwawancarai, maka jawaban yang disampaikan oleh orang tersebut itu dapat dijadikan sebagai data. Dan juga ketika seorang mengisi angket, kuesioner, atau menjawab tes, maka apa yang dia tulis sebagai jawaban itu adalah uh, sebuah data juga. Lalu yang kedua, tempat. Sebagai sumber data, tempat itu bisa memberikan informasi berupa gerak maupun keadaan diam. Sumber data dari tempat itu bisa kita dapatkan dengan cara observasi. Informasi yang berupa gerak dapat berupa aktivitas sehari-hari, misalkan rumunan orang di pasar, lalu acara televisi, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk informasi dari keadaan diam itu bisa berupa jalanan rusak, gedung-gedung tinggi di kota, dan lain-lain. Lalu sumber data yang ketiga yaitu dokumen tertulis. Sebagai sumber data, kertas itu diartikan sebagai dokumen tertulis dan bukan sekedar benda. Dokumen tertulis ini bisa berupa buku, majalah, surat kabar, dan naskah laporan. Nah, isi dari dokumen tertulis itu berarti isi dari buku, dari majalah, dari naskah itu menjadi data dapat berupa jadi tidak hanya tulisan, bisa juga berupa gambar dan juga simbol. Informasi yang diperoleh dari sumber data apapun akan menjadi bahan untuk merumuskan simpulan. Jika data yang diperolehnya salah, maka simpulannya pun akan salah. Dalam rancangan penelitian harus merencanakan sumber data sebaik mungkin agar dapat memberikan informasi yang benar dan terpercaya. Sumber data yang benar yaitu yang sesuai dengan variabel penelitian. Dan dalam penelitian tindakan kelas, sumber data utama itu biasanya adalah siswa sebagai kumpulan individu atau kelompok karena merekalah yang secara logis dan tradisional itu akan menampilkan perubahan yang terjadi karena adanya penerapan tindakan gitu. Sumber data yang lain itu juga adalah guru dan pada hal-hal tertentu juga kepala sekolah dan staf sekolah lain bisa menjadi sumber data. Dan perlu diingat dan diperhatikan bahwa guru bukanlah objek penelitian.
Sebagai sumber data, informasi dari guru yang paling diperlukan yaitu persepsinya terhadap dampak tindakan yang dirasakan di dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai guru. Di sisi lain juga harus tetap diingat, guru merupakan peneliti, baik itu peneliti utama maupun peneliti mitra. Selain sumber data aktif yang terdiri dari guru, siswa, dan personel lain, bisa kepala sekolah atau staf-staf lain, konteks dan situasi lingkungan perlu dilukiskan dengan cukup jelas agar data yang diperoleh itu dapat dikembangkan simpulan-simpulan yang bermakna. Jadi tidak hanya data sumber data aktif, guru, siswa, dan staf-staf sekolah, tapi keadaan lingkungan juga bisa menjadi sumber data. Perubahan aktivitas belajar siswa karena ekspos multimedia tentu akan berbeda maknanya bagi kelompok subjek yang sudah terbiasa dengan teknologi tersebut dan bagi yang belum. Jadi akan berbeda perubahan aktivitasnya bagi yang sudah terbiasa dengan teknologi dan juga yang belum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih.